Yang paling jelas makomat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makom zuhud. Nah, ini yang naik gitu, makom zuhud. Nabi bersabda, juhudlah engkau supaya Allah mencintaimu. Ya, kalau kita zuhud, Allah akan mencintai kita. Kalau kita zuhud terhadap harta yang ada dalam manusia, manusia mencintaimu. Zuhud itu dijelaskan oleh Nabi kita. Nah, sebelum abad kedua Hijriah, Nabi wafat, belum ada istilah tasawuf, belum ada istilah ilmu fikih yang khusus, belum ada istilah ilmu tauhid atau akidah. Yang ada pada masa itu muncul satu istilah yang disebut dengan zuhud, naik zuhud. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu zuhud, baik yang kaya maupun yang miskin. Perhatikan, zuhud itu bukan berarti miskin. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Semua para sahabat, terutama di sahabat itu berkelas-kelas, gak sama kualitasnya. Pertama ada yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang masuk Islam, kemudian berjihad bersama Nabi sampai pada tahun ke-8 Hijriah. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Jadi yang masuk Islam di tahun pertama Nabi dakwah sampai hijrah masuk ke 8 tahun Nabi di Madinah, itu disebut as-sabiqunal awwalun. As-sabiqun itu yang apa? Yang berlomba, al-awwalun yang pertama. Muhajirin wal ansor. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor dalam Al-Quran. As-sabiquna, orang-orang yang terdahulu, yang berlomba, al-awwalun, lombanya nomor 1. Dari 2 kelompok, muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansor, orang Madinah yang menolong Nabi. Itu derajat sahabat tertinggi. Sampai masuk tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah. Fathu Makkah itu kota Mekah, masyarakatnya berbondong-bondong masuk Islam, terbuka mata hatinya. Di situ namanya Fathu Makkah, terbebas dari syirik, kezoliman Mekah ketika itu. Nah, semua para sahabat, terutama as-sabiqunal awwalun, mereka menanamkan makom zuhud di dalam kolbunya, di dalam jiwanya. Baik yang kaya maupun yang miskin. Lalu apa pengertian zuhud? Zuhud itu banyak maknanya. Tapi yang sederhana, supaya santri gampang ya mencernanya. Zuhud itu di mana kolbu kita terlepas dari hubbud dunia. Apa hubbud dunia itu? Cinta kepada dunia. Perhatikan bab cinta ini. Kalau kita mencintai sesuatu, selalu ingat apa enggak? Kalau kita cinta sesuatu, selalu teringat. Kalau benda, makhluk terbayang, namanya cinta. Ketika hubbud dunia, cinta kepada dunia itu hilang, maka jadilah zuhud kolbu kita. Cinta kepada dunia membuat hati kita bersama dunia. Dunia itu apa? Apa saja dunia itu. Bisa benda, bisa harta, bisa jabatan, bisa binatang, bisa manusia, bisa apa lagi? Kadang permainan, game misalnya, lagi sholat Allahu Akbar, hatinya nggak khusyuk kepada Allah, hatinya dengan dunia, apa saja dunia itu. Mau burung, pencinta burung, ada pencinta burung? Ada. Ya, sampai tergila-gila dengan burung. Ya, bangun tidur sampai tidur lagi, burung aja. Burungnya dimandiin, dianya belum mandi.
Ayamnya dimandiin, anaknya belum pernah dimandiin. Saking cintanya kepada binatang. Itu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Jadi orang yang terkena penyakit hubbud dunya, hatinya tuh bersama dunia. Bahkan saat sholat pun masih dunia saja. Nah, orang yang zuhud, penyakit hubbud dunyanya keluar, hilang, keluar dari hatinya. Mencintai dunia dan merasa memiliki dunia. Mencintai dunia dan merasa ketika mencintai pasti merasa memiliki. Betul tidak? Ya. Ketika mencintai pasti merasa memiliki. Maka mencintai dunia dan merasa memiliki dunia itu harus dikeluarkan dari kalbu kita. Itu tanda yang zuhud. Jadi urusan zuhud itu bukan kaya dan miskin. Zuhud itu urusan hati. Ketika cinta kepada dunia, memiliki dunia, keluar dari hati kita, zuhudlah kita.